Sekarang saya berada di Cot Tungku Dimatang. Cot Tungku Dimatang ini merupakan sebuah tempat di mana terdapat sebuah makam tengku ataupun ulama yang dipercayai pernah tinggal dan singgah di tempat ini. Tempat ini sudah diakui oleh pemerintah Kabupaten Pidijaya melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai cagar budaya yang harus dilestarikan. Nah, tidak banyak manuskrip ataupun data tentang sejarah Tengku Dimatang. Namun, Tengku Dimatang ini dipercayai pernah membangun sebuah tempat pengajian untuk menuntut ilmu agama. Saya sudah mencari manuskripnya di berbagai tempat, baik di internet ataupun dalam sejarah dan kebudayaan Pidijaya. Juga tidak ditulis secara detail tentang kisah ataupun tentang bagaimana kehidupan Tengku Dimatang ini. Tengku Dimatang ini disebut Tengku Dimatang dikarenakan beliau dipercayai berasal dari negeri Matang. Nah, nama beliau serta bagaimana karakteristik beliau itu tidak ditemukan dalam bukti sejarah. Nah, di belakang ini merupakan sebuah tanda ataupun sebuah situs sejarah yang sudah diabadikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidijaya. Di samping ini adalah sumur di mana dimanfaatkan oleh para petani untuk dijadikan sumber air dikonsumsi maksudnya. Kemudian di tempat ini juga sudah banyak dijadikan sebagai tempat melakukan kanduri, yaitu kanduri blang, di mana dalam kebudayaan Aceh sebelum turun ke sawah itu dilaksanakan kanduri blang dan masyarakat memusatkan kegiatan tersebut di tempat ini. Nah, sekarang kita menuju ke kuburan ataupun ke makam beliau. Ini adalah makam beliau. Assalamualaikum ya ahli kubur. Jadi ini adalah makam Tengku Dimatang. Di sini masyarakat sering melaksanakan kenduri blang, di mana kenduri tersebut juga dilakukan ritual samadiyah dan di sini dilaksanakannya. Di samping kuburan Tengku Dimatang, ini kuburan beliau, ada dua kuburan lagi yang memang sudah terdeteksi sebagai kuburan. Nah, ini bisa dijadikan sebagai cagar budaya. Oke. Demikian laporan Jalaluddin Usman dari kuburan Tengku Dimatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.